Saudara-saudara, berjumpa lagi dengan saya Yohanes Dian Alpasa dalam penyuluhan agama Kristen edisi 18 sampai 24 Juni 2023. Kali ini kita akan membahas manusia baru dan pembaharuan orang-orang yang mengikut Kristus. Barangkali kita akan membahas manusia lama dan baru yang disebutkan oleh Rasul Paulus dalam surat Kolose 3 ayat ke-5 sampai dengan 17. Ada sifat-sifat negatif yang disebut Rasul Paulus sebagai orang-orang lama. Ada sifat-sifat baik dalam diri seseorang yang kemudian digolongkan sebagai ekspresi dari orang-orang baru. Orang-orang Kristen di Kolose juga pernah menjadi manusia lama. Menurut Paulus, orang-orang Kolose harus membuang marah, geram, fitnah, dan kata-kata kotor. Dan satu lagi, agar orang-orang Kristen tidak saling mendustai. Sifat-sifat buruk ini sepertinya jamak kita dengar. Sifat ini akrab terdengar dari zaman ke zaman. Sampai sekarang pun masih ada 1-2 orang di sekitar kita yang masih bersifat seperti manusia lama itu. Jadi tidak ada bedanya antara manusia lama di zaman Rasul Paulus hidup dengan manusia lama di zaman kita sekarang ini. Orang-orang yang mengikut Yesus dikatakan Paulus harus memiliki sifat-sifat manusia baru. Pada kesempatan ini saya mohon izin sejenak membahas Mazmur 140 ayat 1 sampai dengan 14. Dalam perikop Mazmur ini terdapat manusia yang punya sifat kekerasan, rancangannya jahat, lidahnya penuh fitnah, dan suka menjebak. Orang-orang ini sangat mudah terjerumus dalam petaka. Para manusia baru yang sudah berhasil membaharui hidupnya akan berdiam di hadapan Tuhan. Sepertinya mudah sekali merubah manusia lama menjadi manusia baru. Sepertinya cepat sekali merubah manusia lama dalam diri kita menjadi manusia baru. Proses itu seolah-olah segera, semudah membalik telapak tangan. Namun kita membaca seksama surat Paulus pada jemaat Kolose ini, kita akan tahu bahwa manusia menjadi manusia baru adalah sebuah proses. Dalam Kolose 3 ayat 10 dikatakan sebagai manusia baru yang terus-menerus memperbarui diri agar mengenal Kristus. Secara tersirat, perikop Mazmur 140 memberikan bagian-bagian hidup yang harus dibaharui, yaitu watak dan cara berpikir kekerasan, 2. Merancang kejahatan, 3. Lidah yang penuh fitnah, 4. Suka menjebak, 5. Hidupnya mendapat ganjaran petaka. Ganjaran ini diterima oleh manusia-manusia lama yang hidupnya berjarak jauh dengan Tuhan. Pada lain kesempatan, manusia-manusia lama bisa berdalih, hidupnya terasa makin mujur ketika jauh dari Tuhan. Mereka merasa semakin kaya, merasa semakin bahagia, tetapi sejatinya hidupnya rapuh, langkahnya kosong dan penuh dengan kepalsuan. Orang-orang lama berpikir keras, bertindak keras, dan berbicara keras. Otot-otot stres bekerja dengan sistem tubuh yang sempurna, membuat orang-orang lama itu semakin mudah untuk marah. Mazmur Daud barangkali tidak berbicara tentang manusia lama dan manusia baru, tetapi tetap berbicara tentang pembaharuan budi. Orang-orang yang mengikut Tuhan akan memperbaharui dirinya dan menjadi satu dengan Kristus. Sudah disebutkan di awal bahwa tidak ada beda antara manusia lama di zaman Rasul Paulus dengan manusia lama di zaman kita sekarang ini. Cara menjadi manusia baru pun juga sama, yakni dengan tidak menjadi duniawi, menghindari kenajisan, tidak berpikir negatif, tidak berhati kotor, dan tidak berkata-kata kotor dan kasar.
Sebagai manusia baru, kita akan menjadi manusia yang penuh sabar, hati yang peduli, dan ucapan yang tidak emosional. Mari melakukan pembaharuan ini setiap hari agar kita semakin mampu menghadirkan Kristus dalam diri kita dimanapun kita berada. Dengan jelas, Rasul Paulus memberikan ciri manusia baru. Ciri-ciri seperti belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Saling ampunilah dan jadilah satu di dalam Kristus. Apakah kita bisa melakukannya setiap hari? Apakah semua kita bisa lakukan setiap hari? Kita berharap demikian dan kita yakin mampu melakukannya. Hidup harus penuh damai sejahtera untuk mengekspresikan keyakinan ini. Kiranya kita bisa menjadi manusia baru setiap harinya. Amin.